Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya review dengan judul buku Auguste Comte yang ditulis oleh Mike Ganne. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Auguste Comte, bagaimana ia melakukan pengamatan dan penelitiannya terhadap sosiologi. Sekilas tentang Auguste Comte. Auguste Comte ini lahir di Prancis pada tanggal 9 September 1789. Kemudian ia meninggal pada tanggal 5 September 1857. Comte ini lahir dari kelas menengah. Comte ini lahir dari keluarga kelas menengah. Meskipun dia adalah mahasiswa yang terlalu cepat dewasa, Comte tidak pernah menerima tingkat di perguruan tinggi di universitasnya. Namun dia dikeluarkan karena memiliki sikap pemberontakan terhadap ide-ide politis dari dirinya. Pengusiran itu mempunyai efek sebaliknya pada karir akademik Comte. Kemudian ia menjadi sekretaris dari anak angkat Claudia Herny, yaitu Simon, seorang filsuf senior. Dan pada waktu itu Comte berusia 19 tahun. Comte dan Simon bekerja sama dengan erat selama bertahun-tahun. Dan Comte sangat memiliki hutang budi yang sangat besar kepada Simon. Comte sangat terpengaruh secara intelektual oleh Simon. Pikirannya menjadi berkembang secara pemikiran-pemikiran dari Simon. Namun pada akhirnya mereka berdua mengalami pertengkaran dan perpecahan. Karena Comte percaya bahwa Simon ingin menghilangkan nama Comte dari salah satu kontribusinya. Lalu Comte menulis mengenai hubungan dengan Simon sebagai hubungan pembawa bencana, yang melukiskan Simon sebagai orang pesulap yang merusak. Comte berkata tentang Simon bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki hutang apapun kepada Simon sebagai orang yang sangat terkemuka pada saat itu. Mengenai kematian Comte, yang dikatakan meninggal dalam keadaan gila, memang disebabkan oleh dia memiliki masalah-masalah mental. Pada tahun 1826, Comte menyiapkan suatu skema yang dia digunakan untuk menyampaikan serangkaian dari 72 kali publik mengenai kuliah filsafat. Kuliah itu menarik perhatian para pendengar. Terkadang, tetapi setelah melaksanakan 3 kuliah, Comte menderita gangguan saraf dan kuliahnya dihentikan. Dia terus menderita akibat masalah-masalah mental dan pernah melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi melamparkan dirinya ke dalam sungai Seine. Ada beberapa karya Comte yang sangat terkenal, di antaranya yaitu Cours de Poursuite Positif yang berdiri dari 6 volume yang membuat termasyhur. Di dalam karya itu, Comte menguraikan garis besar pandangannya bahwa sosiologi adalah ilmu terakhir. Karyanya yang lain yaitu Système de Poursuite Positif yang berdiri dari 4 volume, di mana isinya mempunyai maksud yang jelas dan menyajikan suatu rencana besar untuk pengorganisasian kembali masyarakat. Konsep-konsep teori Auguste Comte. Pada Revolusi Prancis tahun 1789, abad ke-18 dan abad ke-19 menyebabkan dampak terhadap bangkitnya teori-teori sosiologis. Dampak Revolusi Prancis sangat besar dan menghasilkan dampak positif. Akan tetapi, kemudian yang menarik perhatian oleh para teoritis yaitu dampak-dampak negatif ditimbulkan yang telah merubah tatanan masyarakat pada waktu itu. Mereka dipersatukan oleh hasrat untuk memuliakan tatanan masyarakat. Kemudian muncullah para teoritis sosiologis klasik pada waktu itu. Comte mengembangkan pengetahuan yang disebut fisika sosial. Dia juga
Yang pertama mengenalkan istilah sosiologis. Maka dari itu Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi. Pandangan ilmiah Comte yaitu mengenai positivisme atau filsafat positif. Dari fiskal sosial, Comte memodelkan sosiologi menurut ilmu-ilmu keras. Ilmu ini kelak menurutnya akan menjadi ilmu nominan seperti berkenan dengan statistik sosial dan dinamika sosial. Menurut Comte, dinamika sosial lebih penting daripada statistika sosial, karena dengan adanya perubahan yang akan mencerminkan pada perubahan sosial. Konsep yang paling terkenal dari teori Auguste Comte adalah mengenai teori evolusioner, yaitu hukum 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Comte mengusulkan bahwa ada 3 tahap intelektual yang dilalui sepanjang sejarah dunia yang berpengaruh pada dunia dan di dalamnya memiliki inti, yaitu kelompok-kelompok masyarakat, ilmu, individu, bahkan pikiran. Untuk pengertian yang pertama yaitu tahap teologis. Tahap teologis menurutnya terjadi pada tahun 1300. Pada tahap teologis ini menekankan yakni mengenai kepercayaan bahwa akar dari segala sesuatu yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan supernatural dan tokoh-tokoh agamis diteladani oleh manusia. Secara khusus dunia sosial dan fiskal dianggap dihasilkan oleh Tuhan. Tahap yang kedua yaitu tahap metafisik. Tahap ini ditandai oleh kepercayaan bahwa daya-daya abstrak seperti alam memiliki kekuatan gaib, dipercaya sebagai dewa dan diagung-agungkan. Tahap yang terakhir yaitu tahap positivistik ditandai dengan akan kepercayaan pada ilmu pengetahuan, segala hal yang disajikan secara ilmiah dan mengendapkan fakta-fakta sosial yang bersifat empiris. Menurut Comte, kekacauan intelektual adalah penyebab kekacauan sosial. Kekacauan berasal dari sistem-sistem ide yang lebih kenal dengan teologis dan metafisik, yang masih berkelanjut pada zaman positivistik atau ilmiah. Menurut Comte, pengelompokan sosial baru akan berhenti bila positivisme telah mendapat kendali total. Pendirian Auguste Comte bagi perkembangan sosiologi klasik sebenarnya memiliki beberapa konsep. Konsep dari teori Auguste Comte yaitu antara lain konservatif dasar, reformisme, saintisme, dan pandangan evolusionernya mengenai hukum 3 tahap. Comte percaya bahwa pada akhirnya sosiologis akan menjadi kekuatan ilmiah yang didominan di dunia karena kemampuan khasnya untuk menafsirkan hukum-hukum sosial dan untuk mengembangkan pembaruan-pembaruan yang ditunjukkan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di dalam sistem. Comte berada pada garis terdepan perkembangan sosiologi positivisme. Positivisme Comte menekan bahwa semesta alam selaras dengan perkembangan hukum-hukum abstrak yang dapat diuji melalui penghimpunan data yang cermat. Dan hukum-hukum abstrak itu diuji melalui penghimpunan data yang cermat dan menunjukkan sifat-sifat dasar dan umum semesta sosial yang akan merinci hubungan sosial alamiahnya. Pemikiran-pemikiran Comte memiliki 3 tahap tadi, yaitu tahap teologi, metafisika, dan positivisme. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review buku tentang Auguste Comte. Sekiannya saya ucapkan terima kasih.